An-Najdat. Apa pemikiran mereka masyaallah muslimin wal muslimat? Yang mana berbeda dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan apa yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita. Nanti kita sebutkan. Mungkin ya secara kasat mata ya bagus-bagus saja. Tapi bagusnya agama itu bukan dari pandangan kita. Tapi bagusnya agama, benarnya agama itu dari dalil. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian? Dan apakah Rasulullah SAW mengajarkan demikian? Apa pemikiran Najdah bin Amir Al-Hanafi ini? Wa min usulihim, salah satu dasar pemikiran mereka, man kadzaba kadzbatan shaghiratan aw 'amila dzanban shaghiran fa asarra 'ala dzalika fa huwa kafir musyrik. Jadi pemikiran pemahaman sesatnya itu, siapa yang berbohong sekalipun kebohongannya sederhana, dan seluruh kebohongan mau yang sederhana, mau yang sedang, mau yang berat, semuanya dosa. Au amila dzanban shaghiran, atau melakukan dosa yang kecil. Dan setiap dosa baik kecil, sedang maupun besar, seluruhnya kemungkaran Allah Subhanahu wa taala murkai. Lantas apa pemikiran sesatnya? Pemikiran sesatnya setelah yang disebutkan barusan. Kalau paham Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang berdusta, seorang yang melakukan dosa kecil, ya, dia masih tetap dalam koridor Islam. Dia muslim, terhormat hartanya, terhormat darahnya, terhormat kehormatannya, gak boleh dihilangkan itu dari orang tersebut karena dia muslim. Sekalipun berdosa, Ustaz, sekalipun berbohong, betul, sekalipun berbohong, sekalipun berdosa, ya, melakukan dosa, dia muslim. Dan baginya wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Kalau tidak bertobat, ada hukumannya. Bisa disegerakan di dunia, bisa nanti ditangguhkan di akhirat. Ini paham Ahlussunnah. Tapi apa paham An-Najdat ini? Siapa yang berdosa, melakukan dosa kecil atau berdusta, sekalipun kedustaannya tidak sampai dusta yang besar, ya, fahuwa kafir musyrik. Orang itu langsung divonis kafir dan musyrik. Nah, ini kalau begitu sudah, ya, tidak ada di atas muka bumi ini muslim. Bahkan yang ngomong ini bukan muslim juga kalau gitu. Siapa di antara kita kecuali melakukan dosa? Siapa di antara kita kecuali melakukan kesalahan? Bedanya kalau seorang muslim saat dia tergelincir dalam dosa, saat dia melakukan kemaksiatan, bukan karena menghalalkannya. Dia melakukan itu tergelincir kepadanya karena kalah dari hawa nafsunya, kalah dari bisikan setan, dan wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam, kita semua banyak salahnya. Nah, kalau misalkan salah sedikit langsung kafir, bahaya ini, mengkafirkan, mudah sekali mengkafirkan orang. Ya. Dan ini yang difahami oleh An-Najdah. Yang tadi kepalanya siapa namanya? Najdah bin Amir Al-Hanafi. Dia berpendapat, dan pendapatnya ingin menyesatkan, yaitu siapa saja yang melakukan perbuatan dosa kecil
apalagi dosa besar ya. Berdusta, dusta yang kecil langsung kafir, langsung muslim. Wa kadzalika aidan fil kabair. Dan kemudian di antara paham ya, dasar paham inti dari kelompok ini namanya kelompok apa? Pengen enaknya sendiri. Apa yang dimaksud dengan pengen enaknya sendiri? Wa qalu ashabul kabair minhum laysu kuffar. Mereka berkeyakinan kalau orang-orang yang di kelompok mereka melakukan dosa besar itu bukan orang kafir. Jadi yang golongan mereka ini jangankan dosa kecil, dosa besar saja kalau dilakukan oleh mereka, mereka tidak kafir. Ya. Wa ashabul kabair min ghairihim kuffar. Adapun orang di luar golongannya melakukan dosa besar, nah, mereka kafir. Ini kan pengen sendiri. Maka adakah di zaman sekarang yang demikian? Yang mirip-mirip banyak. Ustaz itu pernah sholat di salah satu masjid di kota Serang. Ada teman ingin bertemu di masjid berwarna biru, kata teman tersebut. Karena mungkin nggak pernah ya atau baru-baru saja sering keluar ya jalan raya besar begitu di kota Serang. Ternyata ada dua masjid ya berhadapan namun dipisahkan dengan jalan raya besar, jalan raya provinsi namanya. Ya. Yang satu masjidnya berwarna biru, yang satu masjidnya berwarna hijau. Karena nggak fokus, dikasih tahu saat ini kita ketemu di masjid berwarna biru, ya, pada waktu maghrib. Nah, karena kita dari arah timur, ya, dan masjid berwarna biru itu sebelah kanan, masjid berwarna hijau itu sebelah kiri. Ya. Mungkin karena padatnya lalu lintas, ya, tidak dikasih tahu juga oleh teman itu bahwa ada masjid yang berhadapan-hadapan di daerah itu, akhirnya salah masuk. Masuknya ke masjid berwarna hijau berubah emas. Ketika datang azan maghrib, ini kok nggak ada yang sholat gitu. Ya. Padahal anak-anak seusia santri di sini ada banyak, ada beberapa orang, ya, beberapa. Sampai nih yang ada juga nggak ada, yang ada, ya, yang ada, tapi setelah azan tuh nggak sholat gitu. Ya. Tungguin. Oh, ternyata ada kalender, ya. Dituliskan di situ ada satu tulisan yang kita pahami bahwa ternyata masjid ini ya memang tidak akan sholat maghrib kecuali pemimpin yang imam. Satu ustaz keluar ya karena bergerak kan ke kalender, pegang juga kalendernya, dibersihin, lantainya dibersihin, kalendernya diusap-usap. Ini maksudnya apa? Ya, nah itu kenapa menganggap orang-orang di luar golongannya bukan najis, tapi kita itu dianggap tidak bersuci dengan benar. Maka hadas kita itu masih terus ada di diri kita dan tidak bisa terangkat. Dan hadas tersebut kalau hinggap di rumah ibadah mereka yang bentuknya masjid itu sebagai satu bentuk tersebarnya hadas. Misalkan dari najis ini di pel sama mereka. Ada sampai sekarang masih ada. Ya, Allah Taala kapan ingin ditindak. Ya, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang menjadi penting untuk kita perhatikan ketika seorang tabi'in Qaisar ini mendatangi siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Seraya berkata, fa'asabtu dzunuban la araha illa minal kabair, fa dzakartu dzalika li Umar. Kata Qaisar, aku pernah melakukan
tergelincir dalam satu kemungkaran, satu dosa yang aku anggap itu dosa besar, yang mana berat tanggung jawabnya. Kenapa bisa demikian? Masyaallah muslimin wal muslimat, karena Toisalah ini dekat-dekat dengan apa? Dengan kelompok sesat tadi yang disebut sebagai Najadah. Terpengaruh dia bukan termasuk kelompok tersebut, tapi karena kelompok tadi dosa kecil saja orang jadi kafir, apalagi dosa besar. Dia khawatir gitu ya. Kalau bahasa rangkasnya itu hariwang, dia terus terpikirkan ya, gimana nih saya melakukan dosa besar ya. Hingga akhirnya datang ke sahabat Abdullah bin Umar. Nah ini juga yang harus dilakukan oleh kita saat kita berada di kondisi yang kurang baik. Maka datangilah orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Seperti Toisalah, seorang tabi'in, berada di generasi terbaik, tapi di satu keadaan dia bersinggungan dengan orang-orang yang buruk, An-Najadah tadi, yang punya paham keliru, paham sesat terkait dengan orang-orang yang melakukan dosa kecil langsung divonis kafir dan musyrik. Maka tabi'in Toisalah mendatangi sahabat Abdullah bin Umar. Berarti ya anak-anakku di sini ketika mulai kurangnya semangat belajarnya, mulai terasa bosan, itu jangan diam. Datangi misalkan kakak kelasnya yang terlihat semangat dalam belajar, atau misalkan pembimbingnya para musyrik, atau ketika di kelas kepada para ustaz, sharing, ngobrol. Jangan nanti langsung ke orang tua minta pindah, langsung ke orang tua minta keluar. Masalah belum tahu, belum diselesaikan, sudah langsung kepada keputusan. Ini keliru. Sebagaimana Toisalah ini, dia tidak langsung, jangan-jangan saya juga kafir saya musyrik enggak, nanya dulu agar diberitahu kondisi yang sebenarnya. Qala mahia, kata sahabat Rasulullah bin Umar, apa yang kau lakukan wahai Toisalah? Karena sahabat Abdullah bin Umar ini memiliki informasi bahwasanya Toisalah ini dekat atau pernah bersinggungan, pernah berada di lingkungan An-Najadah ini. Ini juga yang harus kita pahami, masyaallah muslimin wal muslimat. Ketika ada seseorang datang ke kita dan kita mampu untuk mencari tahu lingkungan sekitarnya, maka itu yang kita tanyakan. Datang orang kepada kita, Ustaz, apa betul kalau seseorang di luar golongan kita saat masuk ke dalam masjid harus kita bersihkan bekasnya dipel gitu kan karena najis dan seterusnya, maka kita tanyakan apa keadaan orang ini, ditanya dari mana, mungkin lingkungannya apakah seperti itu. Kalau sudah kita tahu, baru kita berikan penjelasan. Ini pun yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Beliau tidak mengatakan, betul tuh, engkau wahai Toisalah melakukan dosa besar, maka begini hukuman. Tidak. Ditanya dulu, apa sih yang kau maksud dosa besar itu? Wabada, apa yang kau lakukan sehingga menganggap engkau melakukan dosa besar? Qultu kada wa kada, maka aku pun menyebutkan aku melakukan ini dan ini. Tidak dijelaskan apa sih dosa tersebut. Qala laisat hadhihi minal kabair. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa yang dia lakukan itu bukan dosa besar, itu bukan termasuk dosa besar. Apakah kita perlu tahu dosa kecil tadi? Tidak perlu, karena yang perlu untuk kita pelajari sekarang apa penjelasan dari sahabat Abdullah bin Umar itu sendiri. Maka clear, yang dilakukan oleh Toisalah bukan dosa besar.
Ada dosa besar, kata sahabat Abdullah bin Umar, hunna tis'un, ada 9. Maknanya dosa besar hanya 9 ini saja, tidak. Masyaallah muslimin wal muslimat. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan ya beberapa dosa besar yang lain. Namun di antaranya 9 yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar yang sebentar lagi akan kita ketahui apa saja dosa-dosa besar tersebut. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita jelaskan makna atau 9 ya di antara dosa besar tersebut, perlu kita ketahui bersama perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Kalau misalkan ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Ini kira-kira setelah kan Ustaz tahu bedanya antara dosa besar dengan dosa kecil, maknanya, dari maknanya apa bedanya? Yang kiri ya itu yang apa, lagi terlelap tidur bisa dibangunkan. Yang sebelah kanan. Yang kiri ada yang tahu ya perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil? Kalau dosa besar itu apa? Yang ada hukumannya jelas dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akan ada ancamannya di akhirat. Ini namanya dosa besar. Jadi ketika ada satu perbuatan dosa, kemudian ada keterangan hukumannya di dunia begini, ancaman di akhiratnya begitu. Nah, ini namanya dosa besar. Kalau dosa kecil itu perbuatan yang kita merasa ragu, tidak tenang setelah melakukannya, atau bahkan sebelum kita melakukan itu kita tidak tenang untuk melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal ithmu mahaka fi sadri. Dosa kecil itu yang membuatmu ragu dan tidak tenang ya dalam hati untuk melakukannya. Wa karihta an yattali'a 'alaihi nas. Dan engkau malu saat perilaku itu terlihat oleh orang lain. Nah, itu dosa kecil. Ya. Tidak ada hukuman secara tertulis ya dari syariat, hukuman di dunianya apa? Tidak pula ada ancaman di akhirat. Tetapi ketika kita melakukan itu, bahkan sebelum kita lakukan, kita tidak tenang melakukannya. Kita ragu, kita was-was, ya, nggak nyaman melakukan itu. Dan kalau kelihatan oleh orang lain, kita merasa malu. Contoh, berarti contoh dosa besar apa? Sebelah sini ada yang tahu contoh dosa besar? Mencuri. Ya. Karena ada ketentuan hukuman di dunianya. Tentunya dengan apa? Dengan syarat-syarat gitu. Tidak semua mencuri langsung misalkan dihukum potong tangan. Ya. Contoh misalkan ada yang mencuri air aqua ini, ya, air mineral ini, ya. Ini tidak lantas, wah potong tangan nih, curi air. Ya. Tidak, ya. Ada syarat-syarat. Jadi Islam itu tidak sesimpel yang dibayangkan oleh orang, akhirnya mau kejarnya dan seterusnya. Tidak ada syarat-syaratnya. Ada yang lain selain mencuri dosa besar apa? Berzina, ya. Karena ada hukumannya. Apalagi mabuk, ya, minum khamar, ya. Ada lagi membunuh, tuh, ya. Itu dosa besar di antara dosa besar. Sekarang dosa-dosa kecil itu seperti apa? Yang kalau dilakukan nggak enak gitu. Kalau kelihatan orang lain nggak mau. Ya. Contohnya apa? Buang sampah sembarangan. Ya. Ada nggak hukuman, maksudnya dari syariat gitu? Ya, yang buang sampah begini, gitu kan? Ya. Kemudian ancaman di akhirat buang sampah nggak ada. Ya. Tapi itu dosa. Ya.
dan nggak boleh dilakukan. Kalau terus-terusan dilakukan, dosa kecil ya ketika bertumpuk ya bisa-bisa menjadi dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, la kabirata bil isra wala saghirata, la kabirata bil istighfar wala saghirata bil isra. Tidak ada dosa besar kemudian diambil hukumannya, ya, ditetapkan hukuman yang sudah ada. Kalau misalkan seseorang yang melakukannya tadi dia beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni dosa seluruhnya, bahkan kesyirikan, ya, dosa besar yang paling maksimal itu kalau seseorang bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saghirata mal israr, dan tidak ada dosa yang disebut kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kenapa? Karena bisa menjadi apa? Dosa besar karena bertumpuk-tumpuk. Ya. Maka ketentuannya juga beda nanti, masyaallah muslimin wal muslimat. Sekarang kita di penghujung bulan Muharram, tanggal 26. Di tanggal 10 kemarin itu ada namanya puasa apa? Asyura. Apa kata Rasulullah SAW? Siyam Asyura yukaffiru as-sanata allati qablaha. Ya. Qablahu. Puasa satu hari yaitu tanggal 10 bulan Muharram Asyura menggugurkan dosa-dosa orang tersebut setahun yang lalu. Maksudnya apa di sini? Dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar itu wajib disertakan dengan taubat. Ketentuannya nanti berbeda. Baik, sekarang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau memperinci, ya, menjelaskan kepada seorang tabi'in bernama Qaisalah tadi tentang apa yang dilakukan bukan dosa besar, hanya dosa kecil, ya. Ada dosa besar kata beliau radhiyallahu taala anhu ada 9. Yang pertama al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa qatlu nasamah. Nasamah ini muradif, ya, sinonim dari insan, membunuh manusia, dosa besar. Wal firaru minaz zahfi, kabur dari medan perang. Wa qadhful muhsanah, menuduh wanita muslimah, wanita solehah berzina. Wa akul riba, makan harta dari riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, melakukan kerusakan di dalam masjid. Termasuk dosa besar. Nanti kita jelaskan satu persatu, ya. Walladhi yastaskhir, menghina, orang yang menghina. Ini yang keberapa? Yang ke-8. Siapa maksudnya yang menghina itu kok bisa dosa besar? Nanti kita jelaskan. Wa buqa'ul walidaini minal uquq, dan ini ujungnya ini menjadikan riwayat ini masuk kepada bab yang kita kaji, babul linil kalam lil walidaini, bab mengucapkan, ya, yang baik, merendahkan suara bagi kedua orang tua kita. Karena poin yang ke-9 yaitu apa? Wa buqa'ul walidain. Apa itu buka? Nangis. Dan nangisnya kedua orang tua karena kedurhakaan anaknya.
Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini 9 di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah syirik. Sudah pasti menjadi ya dosa paling besar, yang gak ada dosa lebih besar dibanding kesyirikan. Yang seluruh dosa, ketika seorang muslim melakukan dosa tersebut dan belum sempat bertobat, kemudian dia meninggal sedangkan masih memiliki tanggungan dosa tadi, hanya dosa syirik saja yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa selain kesyirikan, seseorang wafat dalam kondisi melakukan dosa tersebut, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, padahal dia belum bertobat. Kenapa bisa dimaafkan? Dengan banyak sebab yang ketika kita tidak mengetahui sebabnya, cukup kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dengan maha luasnya kasih sayang Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Atau yang kedua, Allah tidak memaafkan dosa selain syirik tadi. Tapi apa? Tapi menghukum orang itu di neraka, na'udzubillah, sesuai dengan dosa yang dia perbuat. Kemudian di ujungnya, saat dia masih memiliki iman dalam hatinya, sekalipun sebesar biji sawi, sekalipun sekecil sesuatu yang paling kecil, ada keimanan dalam hatinya, dia ujung-ujungnya masuk surga. Tapi kalau orang yang berbuat syirik, ya, tidak punya harapan masuk surga. Bahkan orang yang di antara orang yang paling dekat dengan Nabi, bahkan Nabi diasuh dari kecil, usia 6 tahun Nabi diasuh olehnya, diajarkan berniaga, diajarkan menjadi seorang pemuda yang mandiri, berarti jadi gurunya juga nih orangnya. Bahkan ketika Nabi diangkat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu kepadanya menandakan sebagai nabi dan rasul, orang tadi mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mati, ketika wafat, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan melakukan dosa yang paling besar syirik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La astaghfiranna laka ma lam unha an. Aku akan memintakan ampunan kepadamu dari Allah selama aku belum dilarang untuk itu. Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menghendaki hal tersebut. Masyaallah muslimin wa muslimat. Sekalipun orang ini amat dekat dengan Nabi, mendukung dakwahnya, tapi ternyata meninggal, wafat, mati dalam keadaan melakukan dosa terbesar kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu, langsung menurunkan ayat wa ma kana lil mu'minuna an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak berhak orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik dalam tanda kurung meninggal dalam kondisi melakukan kesyirikan, sekalipun itu kerabat dekat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hidayah taufik ya kepada orang yang engkau kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Siapa orang tersebut? Pamannya Abu Thalib. Maka dosa terbesar ini, masyaallah muslimin wa muslimat, hendaknya kita mewaspadai untuk jauh dari dosa syirik. Yang kedua, membunuh orang termasuk dosa besar, ya. Tapi ketika seseorang bertobat dari dosa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni tobat, ya. Mengampuni segala dosa selama masih diberikan kesempatan hidup, maka bertobat. Dan yang membedakan dosa-dosa besar setelah ini yang kita bacakan dengan syirik tadi, kalau seseorang wafat melakukan dosa besar tersebut masih memiliki kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan cara tidak dihukum atau diberikan hukuman alhamdulillah di neraka. Membunuh orang dengan tanpa hak, ya, tentunya ini menjadi dosa yang besar, masyaallah. Ya, dosa yang bayangkan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qatlun nafsil mu'minah, membunuh jiwa yang mukmin. Seorang muslim yang terbunuh dengan tanpa hak, itu lebih berat dibandingkan hancurnya dunia ini. Kalau misalkan terjadi kiamat, ya, itu berarti hancur, ya, dunia ini. Itu lebih ringan dibandingkan menumpahkan darah seorang seorang. Berarti dosanya luar biasa besar, masyaallah. Ya. Maka nggak sembarangan, ya. Orang misalkan, ya, naudzubillah, menghasut, ya, memberikan keonaran, bunuh, berat, ya. Rasulullah SAW menyebutkan tadi, ya, lenyapnya kehidupan dunia, hancurnya bumi ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala min qatlin nafsil mu'minah, dari terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Maka beberapa masa yang lalu, dan mungkin anak-anakku di sini, ya, para santri di sini juga mungkin mengingat, bisa yang masih SD ketika itu, ya, sebelum kelas 7 ini, ya. Atau mungkin yang sudah kelas 8 sekarang saat lagi pulang ke rumah mendengar berita terjadi pembunuhan, sekalipun yang membunuh dan yang dibunuh bukan muslim, di negeri ini. Lama itu persidangannya, mungkin hampir setahun lebih kan, ya. Jadi buah bibir di mana-mana, ya. Ketika ada satu orang membunuh ajudannya sendiri, 3 hari yang lalu apa keputusannya? Gak jadi keputusan dihukum di hukuman matinya itu dicabut lagi menjadi hukuman seumur hidup. Di sini masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, sempat ada ada harapan, ya. Sempat ada keyakinan, sempat ada keinginan yang besar bagaimana hukum syariat dalam hal ini bisa ditegakkan di negeri ini. Dan insya Allah kalau ditegakkan itu orang gak akan dengan mudahnya membunuh orang lain. Tapi kalau seperti ini, ya kita juga tidak mau, ya, tidak mau untuk mendengar lagi
kasus pembunuhan. Tapi kalau seperti ini memungkinkan orang-orang yang tersandra hatinya, yang tergoda hawa nafsunya, yang tidak bisa mengendalikan amarahnya untuk menumpahkan darah orang lain dengan mudahnya. Maka hukum syariat ini masya Allah, ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah? Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ada kehidupan ketika hukum kisos ini ditegakkan. Orang ketika ingin membunuh orang lain, dia udah paham. Kalau saya membunuh percuma, besok-besok juga dibunuh lagi, udah nggak mau membunuh. Akhirnya dia sabar, ya, mendidik dirinya untuk tidak melampiaskan kemarahannya, ya, dengan semena-mena. Maka Islam ini masya Allah indah, ya. Islam ini menjaga hak. Kalau seseorang misalkan yang pembunuh, ya, janganlah dibunuh lagi. Dia kan punya hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang mana yang dia lupakan ketika dia membunuh orang lain? Orang yang terbunuh ini apakah bukan manusia? Kan dia manusia juga, gitu. Dia punya hak untuk apa? Untuk dijaga darahnya, dijaga hidupnya. Kenapa ditumpahkan? Kenapa dibunuh? Kemudian pembunuh ingin selamat dengan berlindung dari hak asasi manusia. Nah ini, ya, kurang lebih, ya, seperti yang disebutkan tadi, ingin enaknya sendiri. Padahal disebutkan oleh para ulama jelas al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dan manfaatnya itu berkelangsungan, ya. Siapa yang menyebutkan langsung zat yang menciptakan kita, Rabbul Alamin. Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam kisos itu ada kehidupan, maksudnya udah gak ada lagi. Orang tuh mikir beribu-ribu kali ingin, ya, menumpahkan darah orang lain, ya. Maka nanti ketika ada orang yang dikalahkan atau sedang diselimuti dengan emosi, paling dia nanti adu mulut aja sama orang lain. Dan ini sering terjadi masyarakat muslimin dan muslimat, bukan sering terjadi, dan ini yang terjadi maksimal ini. Maksimal ini yang terjadi. Sekarang misalkan kalau ada yang sempat, ya, dan ini yang Ustaz alami juga, ya, yang Anda alami ketika berada di dua tanah suci itu, kalau ada orang ribut, itu paling mentok ya adu mulut aja. Dia nggak mau untuk mukul, ya, karena ada kisos gitu. Apalagi sampai menghunuskan senjata dan seterusnya, berat, ya, berat. Dan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau ada orang ingin bertobat dari dosa pembunuhan, gak cukup tobatnya kepada Allah, karena terkait dengan hak manusia. Dia sudah menyesali perbuatan pembunuhnya, dia sudah bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan lagi. Kemudian dia langsung meninggalkan dosa pembunuhan. Cukup tak? Dia harus meminta maaf kepada ahli waris, kepada keluarga dari yang dibunuhnya. Dan keluarga yang dibunuhnya dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang pertama, memaafkan. Ya, kalau misalkan keluarganya itu hatinya seluas lautan, dimaafin. Atau yang kedua, nggak maafin, ya, kecuali dengan dikisos. Dan ternyata memaafkan juga dalam syariat, ya, keluarga ahli waris yang saudaranya dibunuh dalam Islam, ya, dalam syariat Islam, dia diberikan dua pilihan ketika ingin memaafkan. Memaafkan tanpa syarat dengan memaafkan dengan syarat. Memaafkan tanpa syarat berarti sudah, ya, betul-betul udahlah kita sebagai ahli waris menerima, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kesabaran yang luar biasa kelak. Tapi jarang seperti ini, masya Allah. Apalagi yang dibunuh misalkan kepala keluarganya, orang tuanya, ayahnya,
Kalau tidak ada hukum mungkin saling bunuh satu sama lain, gitu ya. Makanya ada penjara dan seterusnya itu untuk meredam ya emosi dari keluarga yang dibunuh. Atau yang kedua, memaafkan dengan syarat. Dan ini Anda pernah nemu sekali selama dulu berada di Madinah kasus ini. Jadi ditempel di pintu kuliah itu ada selebaran ya. Fulan bin Fulan ya, lalai. Fulan bin Fulan terliputi ya dengan bisikan setan, akhirnya membunuh Fulan bin Fulan. Sedangkan Fulan ini ya memiliki istri, memiliki anak. Dan alhamdulillah keluarga yang dibunuh sudah memaafkan. Tapi memaafkannya dengan syarat. Gak memaafkan begitu saja. Apa memaafkan dengan syarat? Dalam Islam ada namanya diyah. Diyah itu denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kriminal, yang mana denda bagi yang membunuh itu syariat membebaskan keluarga yang dibunuh untuk menentukan dendanya. Dendanya masyaallah muslimin wa muslimat dikasih waktu lagi. Yang keluarga itu memaafkan dengan syarat dia membayar $1 miliar sampai waktu berapa bulan. Kalau tidak terkumpul itu uang $1 miliar, ya maka ya dipancung, dibalas bunuh lah. Nah, bagi siapa yang ingin membantu, jadi ke rekening ini. Nah, ini berarti ya ada apa namanya, tidak langsung misalkan tidak ada pilihan, ya. Tapi tadi konsekuensinya berat. Ya. Kenapa? Karena memaafkan itu bisa dengan cuma-cuma, bisa juga dengan syarat. Dan ini juga yang disebutkan oleh para ulama. Ketika seseorang ingin meminta maaf kepada orang lain karena mengambil haknya, karena mengurangi kewibawaannya, ghibah misalkan, datang dari seseorang, ya jujur, saya pernah gibahin antum, ya gibahin kamu, ya tolonglah dimaafkan. Boleh dimaafkan, tapi dengan syarat berikan saya handphone. Ya. Kalau misalkan mau dimaafkan, ya udah berikan handphone. Kalau enggak, ya tunggu nanti di akhirat, ya akan dibalas, ya apa-apa yang pernah dilakukan oleh seseorang kepada atau ketika mengurangi hak orang lain. Jadi berat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya, maha luas kasih sayangnya, maha luas ampunannya. Kalau manusia ya terbatas. Ada manusia yang luas, ya, apa namanya, hatinya gampang memaafkan, ya. Tapi ada yang tidak, ada yang enggak, saya nggak mau maafin. Nanti kita di pengadilan Allah kita bertemu misalnya. Nah ini berat. Maka jangan ya, berusaha kita sebisa mungkin menjauhi kezaliman antar sesama kita. Kemudian yang ketiga, masyaallah muslimin wa muslimat, al-firar yawm az-zahf. Kabur di medan perang. Kapan ini? Ya ketika sudah berhadapan dengan musuh. Ya. Kalau misalkan ada peperangan, jihadnya juga jelas, gitu ya. Bendera kaum muslimin jelas, bendera orang kafir jelas, sudah bertemu di medan jihad, ini haram ya bagi mereka yang sudah melihat taruh al-jam'at. Ketika sudah bertemu dua kelompok muslim, kelompok kafir, tidak boleh lari kabur dari peperangan. Yang pernah terjadi ketika perang apa? Perang Uhud. Rasul sudah memimpin 1.000 orang pasukan, 1.000 prajurit, 1.000 sahabat. Ternyata balik lagi berapa orang? 300 orang baliknya, orang-orang munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini
dosa besar, ya. At-tawalli yaumaz zahab. Kemudian yang selanjutnya qadhful muhsanah, ya. Menuduh orang lain berzina, wabil khusus wanita, ya. Menuduh misalkan wanita solehah, baik yang sudah memiliki suami maupun yang masih gadis, ya. Ujung-ujung dituduh berzina misalnya. Atau memang ada orang-orang yang bersaksi, saya bersaksi dia melakukan perbuatan terlarang, berzina. Orang yang kedua, saya bersaksi dia melakukan perbuatan yang terlarang, berzina juga. Sama gitu ya kesaksian. Yang ketiga demikian, kurang orang yang keempat. Karena syarat yang mempersaksikan seseorang itu melakukan perbuatan hina yaitu berzina itu 4 orang. Kalau hanya 3 orang, maka ini namanya qadhful muhsanah. Ini namanya tuduhan, ya. Justru apa? Yang dituduh berzina tadi dia nggak bisa, ya. Apalagi dia menolak, saya nggak melakukan, ya. Dan kita menerima penolakan ketika nggak ada saksi. 3 orang saksi ini justru mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman, ya, yaitu cambuk 100 kali, ya. Bukan dicambuk pakai lidi, ya. Bukan dicambuk misalkan di Aceh pakai sabetan biasa. Ini cambuk jilid, ya, pakai rotan, ya betul-betul, ya. Walaupun ya, kalau misalkan kita katakan ya mending lah, ya. Ada hukuman-hukuman tertentu di otoritas Provinsi Aceh sekalipun tidak 100% mendekati dengan hukuman syariat, tapi minimal ada upaya untuk itu, ya. Dibanding kan belum ada, ya. Walaupun dalam syariatnya itu apa? 100 kali cambuk dengan rotan jalan. Dan selanjutnya masyarakat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, aklu riba, memakan harta riba. Riba ini apa? Riba ini perilaku dari atau cara mendapatkan harta yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara orang ini kan jual beli. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah? Wa ahallallahu al-bai'. Betul, jual beli diharamkan oleh Allah. Wa harrama riba. Tapi riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riba ini masyaallah muslimin wa muslimat terbagi menjadi 2. Riba dalam perniagaan, jual beli, dan riba dalam hutang piutang. Kalau riba dalam perniagaan juga terbagi menjadi 2. Ada namanya riba nasi'ah, ada namanya riba fadl, ya. Dan itu semua dibahas, ya, dalam ilmu fikih terkait masalah tersebut. Ada juga riba yang kedua, riba duyun, ya, riba hutang. Yang ini bisa disebutkan sekarang, ya, karena tidak perlu memakan waktu banyak, yaitu ketika seseorang mensyaratkan lebih dari pinjaman yang dia hutang, ya. Dia hutang misalkan, ya, atau menghutangi seseorang 100.000, mensyaratkan nanti dibayarin 200.000 ya. Nah, ini riba hutang. Yang ini kita dapati di zaman sekarang ini diistilahkannya dengan istilah-istilah yang bagus, bunga, ya, mawar, ya. Padahal kalau bunganya bunga pasir jelek. Bunga pasir itu kotorannya kucing kan? Bunga pasir jelek. Ya. Maka nggak semua bunga juga bagus, termasuk bunga riba ini, ya, buruknya luar biasa. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan satu ancamannya, na'udzubillah, ya. Ini ancamannya nggak main-main. Kalau kita punya masalah, ini misalkan sampai kita nih, ya, di kamarnya ada masalah dengan temannya, itu nggak kena, ya. Yang seharusnya ghurfati jannati menjadi ghurfati nar, ya. Kamarku surgaku, jadi maksudnya jadi kamarku nerakaku, gitu. Maksudnya nggak betah di kamar, karena ada masalah sama temannya. Ketika ada masalah, jangan dia ngomong sama pimpinan,
pembimbingnya, ya, sama musyrifnya, sama ustadznya, agar di tengah, ya, ada solusi di sini, ya. Maka, ya, masyaallah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berselisih sama orang itu gak nyaman. Apalagi berperang, bermusuhan, lebih gak nyaman lagi, ya. Gontok-gontokan, saling pukul, saling lempar, gak enak. Saling perang misalkan, ya, antara negara satu dengan negara lain, bukan karena perang agama, misalkan perang sosial, ya, atau perang perebutan tempat dan tanah dan seterusnya, nggak nyaman. Negeri kita berapa ratus tahun dijajah, nggak nyaman. Tapi riba ini ancamannya bukan berperang dengan manusia biasa, berperangnya dengan Rasul. Bukan berperang dengan Rasul, berperangnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak ada keberkahan dari harta itu, ya. Mungkin kayak ini terlihatnya bagus, ya, terlihatnya nyaman, terlihatnya baik-baik saja, tapi ternyata, ya, banyak kekacauan di keluarga. Dan banyak kisahnya. Kalau mungkin di antara kita ada yang dituakan, ya, di satu komunitas, ya, RT misalkan, atau di perusahaan, atau ustaz, ya, pembimbing, itu sedikitnya pernah mendengar ada yang curhat, misalkan, Ustaz, nih keluarga saya begini. Kalau kita deteksi, ternyata mungkin di antaranya karena bermuamalah dengan muamalah riba, hancur keluarganya, rusak anak-anaknya, ya. Maka perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa illam yantahu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak berhenti transaksi ribawi, maka berarti sedang menabuh genderang perang, bukan sama manusia biasa. Menabuh genderang perang ini dengan Allah dan dengan Rasul. Nah, maka harus kita jauhi. Kemudian setelahnya aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Siapa anak yatim ini? Anak yatim ini yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum balik. Misalkan ada yang berkeluarga, kemudian dapat musibah, ayahnya wafat, saat anak yatim, atau punya anak, punya cucu, kok yatim? Ya. Yatim itu yang ditinggal wafat orang tuanya, yang ditinggal wafat ayahnya dan dia belum balik. Dan memungkinkan hartanya itu didolim, dimakan, dipakai dengan tanpa hak. Oleh siapa? Oleh yang memelihara hartanya tersebut. Contoh anak yatim, meninggal bapaknya, siapa biasanya yang merawat hartanya? Ibu. Maka ibunya ini hati-hati, harus ditulis, harus dikabarkan ke orang yang dipercaya, karena dia juga tidak punya keyakinan akan hidup selama-lamanya juga, kan? Pasti akan menyusul suami. Siapa nanti yang akan mengetahui mana harta anak yatim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan kepadanya? Atau keluarganya yang lain, ya. Ibunya langsung misalkan harta suaminya dibagi, diwariskan, terus, ya, bagian dari anak-anaknya dititipkan ke paman dari anaknya tersebut, ya, atau siapapun dari keluarga. Nah, ini keluarga-keluarga yang sudah dewasa ini, yang diamanahi harta anak yatim, harus apa? Harus amanah. Kalau dimakan, kalau dipakai harta tersebut bukan dengan haknya, maka dia telah melakukan dosa. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, 7 mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Jadi bukan hanya sebatas dosa besar, tapi bisa membinasakannya, berpengaruh kepada keluarganya. Di antaranya makan harta anak yatim. Ya. Maka harus waspada, harus adil, harus amanah. Ketika misalkan ada harta anak yatim dipakai untuk keperluan anak yatimnya, dicatat. Ya. Untuk keperluan sekolahnya misalkan, untuk keperluan hidupnya, dicatat. Sampai nanti anak tersebut sudah dewasa, sudah balik, sudah paham
tentang keuangan diberikan kepadanya. Ustaz, saya takut dapat dosa memakan anak yang harta anak itu. Udahlah, ya orang tuanya bapaknya meninggal langsung saya kasih anaknya. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu juga berdosa juga. Kenapa? Karena harta yang diberikan kepada anak yang tidak paham mengelola keuangan dan dia yatim, ya, yang ada justru malah kerusakan lebih besar dibanding maslahat. Coba bayangkan ada anak usia 10 tahun belum balik, ayahnya meninggal, hartanya dikasih ke dia. Kira-kira apa yang dia lakukan? Setiap malam nanti 24 jam main game online. Mati nanti dia kan? Nggak makan, nggak minum 24 jam mati. Padahal main game itu maksimal 1 menit aja cukup. Ya. Oh, tahu judulnya udah beres. Ngapain lama-lama? 1 menit beres. Ya. Nah, kalau anak yang usia 10 tahun dikasih hartanya, ya, anak-anak kita di sini, ya, kepada para warisan di sini, coba ya, anak-anak kita ini kan nggak paham ya, dikasih uang berapapun habis. Ya. Ada di antara anak kita pintar begitu ya, punya apa kemandirian untuk menabung, ya. Tapi kan tidak semuanya, ya, tidak semua seperti itu. Maka ya nggak boleh dikasihkan kepada anak yang belum balik ini sekalipun hartanya, betul hartanya, tapi nggak boleh dikasih. Harus dipegang, dipelihara, karena dia nggak paham mengelola keuangan. Ya, zalim kalau diberikan, dan zalim juga kalau dimakan ya, harta tersebut, dan bahkan menjadi dosa besar. Setelahnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ilhadun fil masjid, berbuat kerusakan di dalam masjid. Maksudnya apa di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah? Tentunya kerusakan secara akidah. Bukan kerusakan dalam artian contoh ada dulu di sini perasaan ada dulu dari bidang ada rak gitu ya, ada banyak buku, misalkan ada rak dimainin sama santri dirusakin, terus dosa besar nih merusakin rak dalam masjid. Bukan itu maksudnya. Maksudnya melakukan kemungkaran yang besar di dalam masjid. Masjid siapa yang bangun, misalkan fulan meninggal, dikuburnya dalam masjid. La haula wala quwwata illa billah. Ini kerusakan ilhad. Menguburkan seseorang di dalam masjid, ya, ilhad. Ya. Dosa besar, masyaallah muslimin wa muslimat. Menjadikan masjid tersebut tidak bisa digunakan untuk sholat yang sholatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tusallu ila kubur. Jangan kalian sholat kepada kuburan. Kalau misalkan dilakukan berarti apa? Menerobos larangan Rasul. Pengen dapat pahala justru dapat dosa. Dan ini ilhad dalam masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min 'adzabin alim. Tapi ini maksudnya bukan masjid secara umum, ini Masjidil Haram, Kota Mekah. Barang siapa yang menginginkan keburukan, kezaliman, kalau di Kota Mekah ini umum, kezaliman apapun, ya, itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, nudzikhu min adzabin, ya, diberikan azab yang pedih. Tapi kalau di masjid-masjid yang lain, ya kemungkaran dalam masjid, perilaku bid'ah, ya, tadi na'udzubillah syirik dilakukan dalam masjid lah, berat, ya, bukan hanya menjadi sebab masjid itu tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan maksud didirikannya, sholat tidak diterima kalau ada kuburan di dalam masjid. Pun demikian pelaku itu, ia melakukan dosa besar, ilhad fil masjid, melakukan kerusakan di dalam masjid. Ingat ya, bukan kerusakan yang sifatnya material. Ya. Atau misalkan ada kipas, di sini ada kipas, ada AC misalnya, ya, ada yang komplek, ini rusak. Waduh, ini dosa besar. Nah, itu dosa zalim kepada
ya yang memberikan amanat wakaf ini gitu ya. Maka sebisa mungkin diganti, diperbaiki ya. Tapi ini masuk dosa ilhad dalam situ, kerusakan, maksudnya kerusakan yang terkait dengan agama, ya, dengan akidah. Kemudian selanjutnya masyaallah muslimin wal muslimat, walladzi yastaskhir, orang yang menghina. Di sini penulis atau pensyarah di sini Dr. Al-Awansyah, beliau menyebutkan pendapatnya yang dimaksud menghina di sini ya adalah orang yang mempekerjakan orang lain tapi tidak diberikan upahnya. Karena bahasa Arabnya menyediakan ya itu namanya sakhir. Allah Subhanahu wa taala yaskhuru hadhil ardh. Allah Subhanahu wa taala menyediakan, menjadikan bumi ini sakhir ya, bukan sahir artinya begadang, bukan sahir artinya tukang sihir, tapi sakhir artinya menyediakan agar kita bisa tinggal. Yastakhir artinya orang yang meminta kesediaan orang lain bekerja kepadanya tapi tidak mau dibayar atau tidak mau membayarnya, tidak mau memberikan upahnya. Ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena hal itu merupakan bentuk penghinaan kepada pekerja. Dan menghina dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wail disiapkan untuk yang suka menghina. Humazatil lumazah. Humazah itu artinya menghina dengan lisan. Ya, disebutkan kata-kata yang kurang bagus menghina. Atau lumazah itu menghina tapi dengan apa? Dengan sikap. Jadi orangnya temannya pendek, tapi dia istilahnya dengan sikapnya ingin menghina temannya ini ya karena saking pendeknya bisa mengadu dengan gaya-gaya tubuhnya. Nah ini juga termasuk penghinaan dosa besar. Jadi jangan dianggap remeh ya, saling ejek antar santri ini berat ya. Berat ya. Karena kerusakan itu berat. Bisa menyebabkan permusuhan, bisa menyebabkan perkelahian. Minimal teringat sampai besar. Kalian ini kan sekarang di tempat yang sama ya. Dan sunatullah ya, tidak mungkin kalian terus seperti ini kan. Kalian akan lulus ya, yang satu kemana, yang lain kemana, berkiprah di mana. Kalau dulu pernah ngejek temannya saat masih sekolah, saat masih nyantri, gimana kira-kira ketika bertemu dan sudah besar? Yang ngejek Adam ya, apaan ya? Jadi kan musuhan gitu ya, kan dosa besar. Dan bentuk dari penghinaan itu ketika ada seseorang mempekerjakan orang lain dan dia tidak mau memberikan hak orang tersebut, tidak mau memberikan upah ya. Dan orang yang menjaga upah tersebut ya, kalau misalkan pekerjaannya lagi nggak ada, upahnya tetap dijaga, itu termasuk amalan yang mulia. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang terpenjara dalam gua, tergeser pintu guanya di antara 3 orang tersebut, orang yang bertawassul dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Memelihara upah pekerjaannya dahulu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, yu'til ajiru, diberikan upah seorang yang dipekerjakan ya, hatta yajiffa arquhu ya. Jangan sampai diberikan upah tersebut saat keringatnya sudah mengering. Maksudnya apa? Anjuran untuk apa? Untuk memberikan upah kepada pekerja di saat
ya di waktunya. Jangan sampai dia sudah lupa, ya sudah mungkin dalam hatinya sudah kesel sama majikannya, majikan ini mana ya haknya dia nggak dikasih misalkan, akhirnya sudah lupa baru dikasih, itu dosa ya dosa besar. Tidak memberikan upah kepada orang yang dipekerjakan olehnya. Dan yang terakhir, yang ini menjadi ya sebab dimasukkannya hadis ini, riwayat ini dalam bab menurunkan suara, melembutkan ucapan kepada kedua orang tua, wa buka'ul walidaini bil uquq, ya. Tangis kedua orang tua karena kedurhakaan seorang anak. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Durhaka huwal idza wal isyan wal khuruj 'ala walidain. Durhaka itu adalah segala bentuk hal yang menyakiti kedua orang tua kita, baik dengan ucapan, baik dengan sikap, baik dengan tulisan, segala hal yang dengannya orang tua kita itu sedih, sakit, bahkan menangis, itulah perbuatan kedurhakaan. Maka ada seseorang, Ustaz, saya datang ke sini, kadang merantau ke sini, dan bilang-bilang sama orang tua, nah itu durhaka. Dia nggak ngomong macam-macam sama orang tuanya, ya tidak ngomong kasar, ya dan seterusnya, tapi tidak dikabarkan orang tua merupakan sikap yang buruk anak tersebut, dan itu termasuk durhaka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya, wala taqul lahum uff, perkataan sanggahan, nggak mau, ya itu jangan. Apalagi lebih daripada itu, celah, ya telepon sama orang tuanya, Umi, ini sudah habis uang jajan, sabar ya, apa sabar, ini percuma itu. Ya. Justru tenangkan orang tua kalian. Ditanya sama orang tuanya, perlu uang jajan? Nggak perlu, banyak di sini, padahal nggak ada. Kalau orang tuanya tahu anaknya udah seperti itu, akan lebih apa? Lebih peduli sama anak. Gak usah diminta datang sendiri kok. Ini maksudnya apa? Gak mungkin lah orang tua kita itu gak peduli sama kita, ya. Maka hendaknya kita yang memahami kondisi orang tua kita. Sekalipun berat, ya, dalam artian kondisinya memang sudah sangat-sangat mencekam bagi santri, udah kering ini kantong bajunya udah nggak ada sama sekali, ya. Dan naudzubillah, jangan pergi ke yang haram, ya. Jangan dia mutil itu artinya ngambil barang temannya, mencuri, jangan, naudzubillah. Sabar, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan atau memberikan jalan keluar. Jadi ketika kondisi itu sudah sangat-sangat genting, yakin berarti sebentar lagi ada jalan keluar. Kalau misalkan kesusahan kita dapati biasa-biasa saja, itu jalan keluarnya masih lama. Tapi kalau misalnya sudah mendesak, ingat Allah Subhanahu wa taala punya cara bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangkakan. Ya. Dia sabar, ya, mengisi uang jajannya sudah habis misalkan, enggak mau menyulitkan orang tuanya. Tiba-tiba ada temannya dikunjungi oleh orang tuanya. Sini, ya. Ini nih buat ini sekalian bisa jadi, ya. Sudah lama enggak dikunjungi orang tuanya, yang lain dikunjunginya, bawa makanan dan seterusnya, diajak misalkan. Bukan berarti sengaja enggak diajak, kan juga. Maksudnya apa? Ada ketakwaan yang kita pelajari di pondok.
belajar sabar, ya, belajar untuk mendoakan kemudahan untuk orang tua kita. Jangan bentak-bentak sama orang tua, ya. Kalau misalnya saya dulu waktu TK, waktu kecil, membentak orang tua, ya bukan udah lalu. Sekarang kan beda, ya. Yang lalu dia lalu, ya. Minta maaf sama orang tua kita. Nah, sekarang kita perbaiki, ya. Kenapa? Karena durhaka itu dosa besar. Dan durhaka itu gak ada batas minimal. Gak ada batas minimal. Tadi mengucapkan itu sudah durhaka, tapi setelahnya diam. Kalau diam kan gak durhaka. Kalau ngomong, ya, sekali ucapan keluar dan itu berupa sanggahan kepada orang tua kita, di detik itu pula kita melakukan dosa besar, yaitu apa? Kedurhakaan. Kemudian masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Umar menutup riwayat ini atau Toisal, ya, seorang tabi'in, menutup riwayat ini dengan nasihat dari sahabat Abdullah bin Umar. Nasihat yang luar biasa. Kita anak, ya, dan tidaklah tadi di awal kita sudah sebutkan, tidaklah di antara kita kecuali anak-anak. Ya. Sedewasa apapun kita, kalau ada orang tua kita, bapak dan ibu kita, kita anak. Ya. Dan selama itu pula pintu surga itu terbuka lebar. Bagi yang sudah tidak ada orang tuanya, cari pintu surga yang lain. Banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu surga itu. Jalan menuju surga di antaranya kalau ilmu ini. Tapi yang masih hidup orang tuanya, jangan disia-siakan pintu surga yang ada pada mereka. Sahabat Abdullah bin Umar memberikan nasihat. Qala li Umar. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar berkata kepada, kata siapa tadi? Toisal, seorang tabi'in. Atafraqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Wahai Toisal, kau takut enggak sama neraka? Dan mau enggak masuk surga? Jawabannya pasti apa? Takut neraka, ingin masuk surga. Ini sudah otomatis masyaallah muslimin. Otomatis ijma orang-orang sehat, akalnya sehat, udah pasti ngomong mau masuk surga, nggak mau masuk neraka. Bahkan orang kafir sekalipun ditanya kepada mereka mau masuk surga pasti mau, sesuai dengan keyakinan mereka surganya kayak gimana. Nggak mau juga dia masuk neraka, ya. Padahal dia orang kafir. Otomatis ada jawabannya itu iya Allah. Ya. Karena sahabat Rasulullah pasti, aku pasti takut neraka, nggak mau masuk, nggak mau mencicipinya. Ya. Alhamdulillah, ya, jangan sampai kita mencicipi neraka. Neraka itu api 69 kali lipat dibanding panasnya api dunia. Ini tadi Ustaz lewat sini udah kelihatan lomba Agustusan. Atau di pondok ini ada lomba. Ya. Ada nggak lomba Agustusan misalkan paling lama tidur di api? Gak ada yang betah gitu. Kenapa? Karena baru berapa saat saja langsung jadi apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati sudah. Dan api dunia itu hanya satu dibanding 69 api yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 70 kali, ya, atau 70 api. Satunya dikasih ke dunia. 69 disimpan untuk jadi api neraka. La haula wala quwwata. Ya. Enggak ada yang mau, kita pun enggak mau. Pastinya juga kita mau masuk surga. Kemudian apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Qala ahayyul walidah. Kalau begitu orang tua, kedua orang tua wahai Toisal masih hidup enggak? Ya. Qul indi ummi. Wahai Abdullah bin Umar, ayahku sudah mati, tapi ada ibu masih hidup. Qala fa wallahi law aradta lahal kalam, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut berbicara dengan ibumu yang masih hidup, merendahkan suara, tidak congkak di hadapannya, bertutur kata berbicara dengan baik dengan ibu, ya, tidak bentak-bentak, ya, tidak melakukan perkataan-perkataan yang membuat dia sedih, ya.
wa at'amtaha at-ta'am, dan engkau tidak kikir dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk memberi makan ibumu ini makanan. La tadkhulan al-jannata majtanabtal kaba'ir. Pasti engkau masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Masya Allah muslimin wa muslimat rahimani wa rahmatullah. Luar biasa. Gak mungkin sahabat Abdullah bin Umar bikin hukum sendiri. Pasti beliau dapatnya dari Rasulullah SAW. Ketika menyatakan kalau ingin masuk surga, ibu masih hidup, silakan bertutur kata yang baik kepadanya. Punya harta titipan dari Allah, berikan makan dia. Maka orang-orang yang di satu kondisi ya, mengharuskan tinggal sama orang tua sama ibunya, ini luar biasa. Komunikasi harus dijaga, berkata yang baik ya, tidak perhitungan ya, pahamkan istrinya, pahamkan suaminya bahwa itu ibunya ya, pintu surga dia, bukan tempat untuk dicemburui ya. Tapi ini perlu apa? Perlu waktu, perlu ngobrol, perlu difahamkan tentang agama. Kenapa? Karena dengannya seseorang masuk surga selama dia menjauhi dosa-dosa besar, terutama syirik ya. Dalam artian ada orang baik sama orang tuanya ya, baik sama ibunya, ibunya tinggal sama dia atau dia tinggal sama ibu ya, dikasih makan, seluruh makanan minuman dia yang menyiapkan, dia yang membayarkan. Tapi pelaku syirik ya sama aja dengan bohong gitu. Kenapa? Karena ada sebab yang lain membuat dia terhalang masuk surga. Tapi kalau dia menjauhi dosa-dosa besar, kalau khusus syirik kepada Allah, dan dia berbakti sama orang tuanya, maka jaminan surga bagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua akhlak yang baik, memberikan kita semua adab yang baik, wabil khusus kepada orang tua kita, wabil khusus kepada siapa saja yang di posisi orang tua kita. Kayak santri di sini, siapa orang tuanya selama di pondok? Ya ustaz-ustaz. Berbuat baik kepada mereka. Jangan justru malah ustaznya digibahi. Wah, ustaz begini nih. Ustaz itu mau begini-begini. Ini naudzubillah ya. Gibahnya kuat berarti ini dosanya ini. Dosa gibah sudah jelas. Yang digibahin orang yang menjadi sebab dia dapat ilmu. Ustaz-ustaznya misalnya. Yang digibah, dan nggak mungkin juga ya, dari sebuah kedurhakaan seorang anak menggibahkan orang tuanya. Maka nggak boleh. Ya, harus berusaha untuk sejalan antara ilmu dengan adab kita. Ya, mobil khusus kepada orang tua kita. Apalagi yang masih diberikan kesempatan untuk bertemu sama orang tuanya di kala masih hidup ini. Kalau sudah wafat, sudah tiada nanti, tertutup kesempatan untuk itu, dan harus mencari ya pintu surga yang lain gitu ya. Maka yang masih diberikan kesempatan bertemu dengan orang tuanya, sering-sering minta kerinduan darinya agar dimudahkan segala urusannya, dan juga dengannya dia mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kesempatan untuk masuk surga dari jalur berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Jika tidak, nanti kita tutup. Ada pertanyaan? Boleh Pak? Baik, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika tidak ada pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita pahala yang besar, terlebih khusus dengan memakmurkan hari-hari terakhir di bulan Muharram, bulan yang disucikan olehnya, dan juga menjadikan apa yang kita dengar, apa yang kita simak bermanfaat untuk yang berbicara yaitu anak pribadi dan seluruh jemaah sekalian,
serta sebagaimana kita dipertemukan di tempat ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat di surga Al-Firdausil A'la bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para sholihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita rezeki yang baik, memberikan kita amalan yang diterima olehnya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi